Halo Mbak Ayu, selamat malam. Oke, kalau gitu kita tunggu temennya ya. Kita tunggu 4 menit deh. Oke, Mbak Ayu ada pertanyaan nggak tentang pelajaran kemarin? Halo? Hmm? Kenapa suaranya hilang? Coba. Ya udah nanti. Ya, coba nanti ya. Pas di whiteboard hilang nggak ya? Coba. Mungkin kemarin karena ada gangguan kali ya. Oke, Mbak Dwi udah masuk kan? Kita lanjut, kita ini aja ya, kita mulai ya. Ya, selamat malam Mbak Dwi. Oh, kok gitu ya? Hmm, coba saya iniin dulu nih Mbak Ayu di sini. Di punya saya Mbak Ayu gambarnya gambar speaker, tapi kalau Mbak Dwi gambarnya gambar headset. Udah tak klik, coba nanti dilihat ya. Oke. Oh, oh salah-salah ya. Ini soalnya Mbak Dwi punya kan, gambarnya itu dia headset punya. Tapi kalau Mbak Ayu gambarnya speaker punya. Saya nggak tahu itu kenapa. Oke, kita mulai aja ya. Nanti teman-temannya pada ini lanjut karena kita cuma ada 2 jam. Oke. Iya, tapi Mbak Ayu di punya saya Mbak Ayu gambarnya gambar ini, gambar speaker. Ya udah nanti dilihat deh. Oke. Makanya kenapa kok di kelas matik gambarnya speaker? Nah, kenapa?
student is using a tablet device to attend this class, we strongly recommend using headset. Iya, lainnya headset memang. Oh, Mbak Tia juga speaker dong. Mbak Tia juga speaker juga ternyata. Ya sudah, nanti dilihat lagi ya. Oke, kita lanjut teorema 53. Kemarin kita jadi nanti kalau ada masalah yang Mbak Ayu dikasih tahu ya. Oke, teorema 53. Misalkan U, bukan untuk ya. Misalkan U suatu fungsi, K konstanta, dan F fungsi yang didefinisikan oleh Fx sama dengan Kux. Jika U mempunyai turunan, maka, nah ini gampangnya begini. Kalau kemarin kan kita sudah belajar yang namanya penurunan itu, kalau misalnya ada pangkat, berarti pangkatnya itu diturunkan ke bawah kan? Misalnya saya kasih contoh, masih ingat apa tidak kemarin? Misalnya ada fungsi f atau fx adalah x kuadrat. Misalnya ada fungsi nih, fungsinya x kuadrat, berarti turunan fungsi itu apa Mbak? Masih ingat tidak? Untuk fungsi x kuadrat, turunannya jadi bagaimana? Iya, betul. Kalau langsung begitu Mbak Dwi, tidak usah 2 kali x pangkat 2 pangkat 2 kurang 1, langsung aja gitu. Ya, selamat malam Mbak Tia. Hasil akhirnya berapa itu? Hasil akhirnya berapa kalau misalnya ada fungsi x kuadrat? Hasil akhirnya berapa? Ayo Mbak Ayu, masih ingat tidak? Iya, 2x pangkat 1. 2x pangkat 1 itu berapa Mbak Dwi? Iya, bener ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi x kuadrat, berarti turunan fungsinya adalah 2x karena 2-nya diturunkan ke depan. Coba saya kasih satu soal lagi deh. Mbak Ayu sama Mbak Tia diingat-ingat lagi ya. Oh, oke. Mbak Ayu diingat-ingat lagi kemarin gimana ininya ya. Coba kalau misalnya saya kasih fungsi x pangkat 3. Fungsi x pangkat 3 berarti turunan fungsinya jadi bagaimana? Ada fungsi x pangkat 3. Misalkan fungsi x pangkat 3. Berarti turunan fungsinya, oke, bagus ya, 3x pangkat 2. Oke, bisa ya Mbak Ayu, berarti sudah ingat lagi juga. Oke. Nah, sekarang itu kemarin kan masih yang sederhana ya. Coba kalau kita lihat yang lebih rumit lagi. Misalkan ada fungsi seperti ini. Jadi ada fungsi f sama dengan ku ya. Di mana k adalah konstanta dan u adalah suatu fungsi. Oke ya. Masih ingat tidak kalau konstanta itu turunan fungsinya bagaimana? Yang namanya konstanta kalau diturunkan hasilnya jadi berapa? Yang namanya konstanta pasti kalau diturunkan hasilnya adalah hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya adalah 0. Jadi kalau konstanta diturunkan hasilnya adalah iya benar. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sebentar. Kalau misalnya ada konstanta, tidak ya? Maaf, saya salah. Bukan Mbak Dwi, bukan. Tapi adalah 0. Hasilnya kalau misalnya ada konstanta, hasilnya adalah 0 ya. Oke. Jadi kalau misalnya, ada misalnya fungsi fx sama dengan ku ya, misalnya 2x begitu ya, 2x. Oh, nanti langsung kita lihat ke soal deh. Oke, misalnya ada fungsi fx sama dengan ku.
Jika U mempunyai turunan maka. Nah, di sini yang ada tanda merah ini, kotak merah, saya sudah ringkaskan. Jadi kalau misalnya ada fungsi f(x) sama dengan ku x, jadi turunan fungsinya itu menjadi, turunan itu biasa disimbolkan dengan aksen ya. Jadi f aksen gitu di sini ya. Adalah k adalah k, ingat k dikali, ini dikali ya, u aksen. Artinya k konstanta tetap yang ada di sini dikali dengan turunan dari u. Kenapa turunan dari u? Karena konstanta itu kalau diturunkan adalah 0. Jadi kita tidak bisa menurunkan konstanta ya kan, karena hasilnya 0. Jadi yang kita turunkan adalah u, karena di sini dibilang u adalah suatu fungsi. Jadi ingat, yang namanya suatu fungsi itu jika x bisa digantikan kepada x begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini diingat ya. Kalau misalnya ada fungsi f(x) sama dengan ku, maka turunan fungsinya adalah k dikali turunan u, atau k dikali turunan fungsi u ya. Ini ya. Jadi ux di sini adalah turunan u aksen x, itu maksudnya adalah turunan fungsi u. Oke ya. Nah, coba kita lihat contoh yang sederhana. Sebagai contoh sederhana, jika diketahui fungsi x sama dengan 8 kali x pangkat 5, maka turunan dari f(x) adalah, nah, kalau tadi mbaknya kan sudah bisa nih, misalnya x pangkat 5. Kalau ada fungsi x pangkat 5, berarti turunannya adalah 5, lihat ya, x pangkat 5 ini 5 kali 8 dari mana, Miss? Konstanta. Jadi kita kembali ke rumus yang ini tadi. Yang ini ya. Jadi konstantanya kan, konstanta yang ini kan 8. 8 itu adalah konstanta. Dikali turunan u. Jadi x pangkat 5. Turunannya adalah 5 kali x pangkat 4. Atau misalnya kita buat begini juga sama aja ya. Jadi konstantanya dulu begitu. 8 dikali turunan 5, turunan x pangkat 5 adalah 5 kali x pangkat 4 begitu. Jadi sama aja. Oke. Sama dengan 5. Kalau begini, kalau perkalian kita bisa kalikan ya. Jadi 5 kali 8 adalah 40. Nah, x-nya tetap x. X pangkat 4. Oke. Nah, itu dia untuk teorema 53. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba kita kerjakan satu soal ya, yang gampang. Misalkan ada fungsi f, atau misalkan fungsi, langsung saja saya buat ya, sama dengan 10 x pangkat 3. Maka f atau turunan f aksen x atau turunan fungsi x adalah berapa, Mbak? Oke, bagus ya. Jadi, bisa Mbak Ayu. Nah, jadi konstantanya kita buat ke depan. Konstantanya adalah 10. Ya kan? Konstantanya 10. Dikali. Nah, turunan dari x pangkat 3 itu, ya selamat malam Mbak Maya. Jadi turunan dari x pangkat 3 itu kan 3 x
kuadrat, ya kan? 3x kuadrat sama dengan 30. 10 kali 3 kan 30 ya. Berarti 30x pangkat 2. Nah, jadi benar 30x pangkat 2. Oke ya. Sebentar. Mbak Ayu, ini kan kita sudah masuk whiteboard. Dengar suara saya tidak, Mbak Ayu? Dengar, oke. Ya, bisa ya. Nah, coba satu soal lagi yang sederhana juga lagi untuk lebih ingat teorema 5-3-nya. Misalkan fungsi fx sama dengan 6x pangkat 2 deh. Maka fungsi f aksen x atau turunan fungsi x adalah apa, Mbak? Yuk. Konstantanya dimasukkan ke depan. Konstantanya dipindahkan ke depan. Konstantanya kan tetap 6 ya. Oke, bagus. Ya, selamat malam Mbak Waryanti. Ya, nggak apa-apa, langsung diikuti. Oke, bisa ya Mbak Dwi sama Mbak Ayu. Sudah dapat jawabannya. Berarti adalah 6 dikali x, ya kan? Kali x. Nah, 6 dikali 2. 6 dikali 2, karena 2-nya kan turun ke depan ya. Turun ke depan. Turunan dari x kuadrat kan 2x. Terus dikali x. Nah, x-nya sekarang sudah jadi pangkat 1. Sama dengan 12x. Oke ya, bisa ya? Oke. Itu dia teorema 5-3. Sekarang kita lanjut ke teorema 5-4. Halaman 212 Mbak Tia. Mbak Waryanti halaman 212 halaman 212. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema 5-4. Jadi ingat ya, teorema 5-3 itu cuman kalau misalnya ada fungsi dikali konstanta, ya berarti tetap hasilnya nanti dikali konstantanya, begitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi. Nah, kalau teorema 5-4 ini adalah bagaimana kalau misalnya ada fungsi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jadi misalkan yang ini, misalkan ada dua fungsi. Kalau yang tadi kan cuma satu fungsi ya. Teorema 51, 52, dan 53 itu adalah satu fungsi aja. Tapi kalau misalnya teorema 53, itu ada dua fungsi. Jadi ada fungsi ux dan vx. Oke? Jadi misalkan ada dua fungsi yaitu u dan v. Jadi pokoknya asal ada variabel x-nya itu sudah merupakan fungsi. Oke? Nah, lalu kalau misalnya begini Miss, kalau misalnya fungsi fx-nya itu terdiri dari dua fungsi u dan v, maka bagaimana mencari turunannya? Nah, di sini juga sudah saya buat yang ada kotak merah ini. Jadi kalau misalnya ada dua fungsi yang terdiri dari fungsi u dan v, maka turunannya adalah f aksen x atau turunan fungsi x adalah u aksen x, berarti turunan u ditambah turunan fungsi x. Jadi tetap ya. Nah, jadi ini tetap. Ini maksudnya aksen ini maksudnya turunan ya. Turunan fungsi. Oke. Contohnya, kita lihat contohnya. Misalkan ada fungsi fx 7x pangkat 5
dikurang 3x pangkat 4 dikurang 8x kuadrat tambah 5. Jadi kalau ini bukan cuma dua fungsi lagi ya, tapi sudah banyak fungsi ya. Jadi ada satu nih, 1 7x pangkat 5 ya kan? Terus 2 3x pangkat 4. Terus ada lagi yang ini 8x kuadrat. Jadi setiap ada variabel x seperti tadi sudah saya bilang itu adalah fungsi. Nah, kalau mencari turunannya bagaimana ya? Tetap saja. Jadi kalau misalnya dia di atas kurang, berarti turunannya juga nanti kurang. Kalau misalnya fungsinya tambah, berarti turunannya juga harus tambah begitu ya. Nah, coba kita lihat. Di sini ada dari teorema 54, berarti coba ini tadi fungsinya ya. Fungsinya tadi 7x pangkat 5, berarti ini sama aja dengan kita pisahkan konstantanya, jadi 7 kali 5 pangkat x, 5 kali x pangkat 4 ya kan? Dapat dari mana itu Miss? 5x pangkat 4 tadi, teorema 53 kan kita sudah belajar kan? Konstantanya tetap, jadi 7 dikali 5x pangkat 4, 5x pangkat 4 itu adalah turunan dari x pangkat 5, ya kan? Nah, kurang 3. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, kalau fungsinya kurang berarti turunannya juga kurang. Kenapa ini kurang? Karena soalnya kurang juga, ya. Nah, 3 ini adalah konstanta, 3 dari soal ya, dari soal. Kali 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 ini adalah turunan dari x pangkat 4. Bisa ya? Sampai sini bisa ya? Terus dikurang 8, konstanta dari soal, karena soalnya 8x kuadrat, kali 2x. Nah, 2x ini dapat dari mana? Turunan dari x kuadrat ya. Jadi kalau x kuadrat kita turunkan kan 2x. Oke. Terus tambah 0. Tambah 0. Kenapa tambah 0? Nah, tadi sudah kita bilang, sudah tahu, itu teorema pertama ya. Kita ingatkan lagi di sini. Teorema pertama itu adalah konstanta turunan dari konstanta adalah 0. Ya, jadi turunan dari bilangan pokoknya yang tidak ada konstanta itu adalah yang tidak ada variabel x-nya ya. Jadi yang bukan fungsi itu adalah 0. Jadi kalau misalnya tadi di sini soalnya misalnya tambah 100, tambah 1000, mau tambah 1 juta pun tetap turunannya adalah 0. Tinggal kita kalikan. 7 kali 5, 35. 3 kali 4, minus 12 di sini. Karena di sini minus 3 kali 4 ya. Jadi minus 12. X pangkat 3. 8 kali 2, minus 16. X. Karena di sini variabelnya cuma ada X. Nah, berarti inilah hasilnya. Berarti turunan dari 7x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 dikurang 8x kuadrat tambah 5 adalah 35x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 dikurang 16. Oke, bisa ya? Gampang kan? Oke. Nah, coba kita lihat. Saya lupa, saya ada kasih soal tidak? Oh, tidak ada ya di sini. Oke. Coba kita kerjakan soal untuk teorema 54 ini. Misalkan fx sama dengan 5x kuadrat tambah 10x. Nah, maka turunan fungsi x adalah kita turunkan aja satu-satu ya. Kita turunkan satu-satu. Ayo Mbak, turunan dari 5x. Nah, yang ini dulu. Turunan dari 5x pangkat 2 apa Mbak?
hasilnya apa itu Mbak Waryanti? 5 kali 2X. Ya, benar, 10X ya. Langsung aja ya Mbak Waryanti ya. 10X. Karena kemarin kan kita sudah belajar ya. Berarti 10X. Bagus. Tambah. Nah, sekarang lihat ya, saya buat langsung tambah kan? Langsung saya buat tambah kan? Karena soalnya tambah ya. Jadi, nah, sekarang turunannya sih 10X. Berapa Mbak? Turunnya 10X. Sama dengan sama dengan 10. Nah, pokoknya kalau ada variabel X kan, misalnya turunan X, ingat aja gampangnya, turunan X adalah 1, turunan 2X adalah 2, turunan 3X adalah 3. Jadi asal ada variabel X, satu variabel X, maka turunannya adalah bilangan itu sendiri jadinya. Nah, berarti 10X turunannya berapa? Turunannya adalah berapa konstantanya yang di depan? Kenapa 5, Mbak Tia? Kalau yang depan sudah loh Mbak Tia, yang ini 5X kuadrat sudah, 5X kuadrat sudah. 5X kuadrat ini jadinya 5 dikali 2, X pangkat 1, sama dengan 10X. Nah, ayo. Berarti 10X masih bingung ini. 10X. Oke, kita buat manual dulu ya. Kita buat manual. Berarti 10 dikali X. Ya kan? X-nya di sini pangkat berapa, Mbak? Di soalnya itu X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, ingat kalau di turunan pangkatnya kita kurangi kan ya? Kalau di turunan pangkatnya kita kurangi kan? Berarti 10 pangkat 1 dikurangi 1 dikurang 1, ya kan? Kita kurangi 1 kan? Nah, jadilah hasilnya 10 X pangkat 0, ya kan Mbak? 10X pangkat 10X pangkat 0. Oke. Nah, X pangkat 0 itu berapa, Mbak? Masih ingat tidak saya bilang? Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah X pangkat 0 berapa? 10 pangkat X pangkat 0. 10 kali X pangkat 0. Mbak Maya, X pangkat 0 berapa Mbak Maya? Mbak Maya X pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Nah, benar ya. Jadi X pangkat 0 itu adalah 1. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Oke. Oke, iya Mbak Santi. Oh, bukan bilangan itu sendiri Mbak Maya. Jadi kalau misalnya setiap bilangan yang dipangkatkan dengan, oke, saya buat di sini ya. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Oke. Lalu ada lagi, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
Oke, itu ya. Jadi kalau setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 1, itu baru hasilnya bilangan itu sendiri. Tapi kalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, jadi sejuta pangkat 0 adalah 1. Sejuta pangkat 1 adalah 1 juta. Oke, bisa ya? 1 pangkat 0 adalah 1. Tapi 1 pangkat 1 juga 1 ya. Oke, saya kasih contoh yang lain, jangan yang bilangan satu-satu. 2 pangkat 0 adalah 1. Tetapi 2 pangkat 1 adalah 2. Oke, bisa ya? Nah, kalau gitu, tadi X pangkat 0 adalah 1. Berarti 10 kali 1, berarti hasilnya adalah 10, ya kan? Nah, benar. Nah, untuk cara mengingatnya lebih gampang, Mbak. Kalau misalnya, ingat aja, kalau untuk turunan dengan variabel X, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri gitu. Bilangan itu, maka hasilnya adalah konstanta ya. Konstanta dari variabel tersebut. Oke, paham tidak maksudnya? Jadi misalnya gini, lihat, kalau misalnya ada fungsinya itu adalah 10x. Nah, berarti turunannya itu ya 10 begitu. Jadi kita maksudnya, oke, kemarin kita sudah belajar gitu kan, sudah belajar teorema yang pertama, kedua, kita pelan-pelan gitu ya. Tapi nanti lambat laun kita harus bisa, ya nggak apa-apa Mbak Dwi, lambat laun kita harus bisa langsung di luar kepala gitu. Jadi 10x itu, misalnya 10x itu berarti turunannya adalah 10 gitu. Jadi kalau misalnya 20x berarti 20. Nah, sudah langsung bisa tahu gitu. Jadi misalnya 5x, oh turunannya adalah 5. 2x, turunannya adalah 2 gitu. Jadi bilang itu sendiri tanpa kita harus hitung-hitung lagi. Oke ya? Oke, kembali ke soal yang ini tadi. 10x berarti hasilnya adalah 10. Nah, sudah dapat. Berarti jawabannya adalah 10x turunan dari fungsi 5x kuadrat tambah 10x adalah 10x ditambah 10. Oke, saya. Oke, satu soal lagi deh, karena tadi masih ini banyak tadi yang telat masuk. Untuk teorema 54. Satu soal lagi. Misalkan f(x) sama dengan coba 6x pangkat 3 kurang berapa ya? Kurang 5 kurang 3x pangkat 2 tambah 6x. Oke. Maka f aksen x adalah, ayo mau dicoba? Boleh dicoba-coba hitung dulu sebelum kita jawab bersama. Oke, Mbak Orianti sudah dijawab. Sebentar, saya cek. Sebenarnya sudah hampir benar Mbak Orianti. Ada kurang teliti. Kenapa jadi kurang 3x? Ayo. Oke, mungkin yang lain bisa jawab. Oh iya, setiap ada misalnya saya ada pertanyaan begini kan, kalau misalnya ada yang misalnya jawab, itu nanti saya masukin, mungkin udah tahu lah ya, tutor-tutor lain juga begitu, dimasukin ke nilai keaktifan ya, keaktifan.
Warianti, jadi Mbak Warianti 3X apa 6X jawabannya? Oke, bagus. Ya, benar. Mbak Ayu dapat. Oke. Oke, berarti sudah ya. Pada mengerti ya. Oke, Mbak Maya nih kayaknya mau nulis. Oke, bagus. Mbak Warianti, itu kenapa kurang 3X, Mbak? Coba kita lihat. Tapi nggak apa-apa, Mbaknya udah nyoba. Coba ya, kita kerjakan bareng. Yang tadi jawaban Mbak Maya, Mbak Ayu, Mbak Dwi udah bener. Oke. Jadi, kita turunkan satu-satu ya. Kita turunkan satu-satu. Oke, 6X. Kita turunkan satu-satu. 6 kali X pangkat 3. Jadi 6X pangkat 3 kalau kita turunkan, kemarin sudah kita pelajarikan ya. Jadi sekarang kita mulai belajar secara cepat gitu. Langsung dibuat ke bawah. Yang jadi 3 ini langsung dibuat ke bawah. Jadinya X pangkat 3 itu kan jadi 3X kuadrat ya. Berarti ini adalah 6 kali 3 berarti langsung 6 kali 3 berarti 18 X pangkat 2 ya. Nah, oke. 6X pangkat 3 sudah. Itu adalah 8X pangkat 2 karena 6 kali 3X kuadrat. Jadi 18X kuadrat. Nah, yang di bawah yang ini juga sama. Kalikan aja konstantanya dengan pangkatnya dulu. Berarti karena di atas kurang, berarti di sini juga kurang ya. Kurang 6X. Oke, bisa ya? Nah, tadi terus yang ini, yang 6X. Tadi sudah saya bilang, kalau misalnya ada variabel X, langsung aja dengan bilangan itu sendiri. Berarti misalnya fungsinya 6X berarti 6. Kalau misalnya fungsinya X berarti 1. Fungsinya 2X 2 gitu ya, langsung bilangan itu sendiri. Jadi tidak usah lagi kita buat pangkatnya dikurangin 1 dulu. Lambat laun kita harus bisa gitu langsung gitu ya. Oke, berarti ini adalah 6. Oke, berarti inilah turunan fungsinya. Turunan fungsi dari 6X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 6X adalah 18X kuadrat dikurang 6X tambah 6. Oke? Miss, kok itu 18X kuadrat? Iya, benar. Karena, Mbak Tia, kan 6X pangkat 3, ya kan? Oke, 6X pangkat 3. Kalau misalnya kita buat lagi satu-satu gitu ya. Berarti ini adalah 6 dikali, ya kan? X pangkat 3. X pangkat 3 itu turunannya gimana Mbak Tia? Berarti ingat, pangkatnya itu turun ke bawah, ya kan? Berapa pangkatnya? 3. Ya kan? Nah, terus X-nya tetap ditulis. X. Nah, X-nya tadi pangkat 3. Kita kurangi pangkatnya. Kita kurangi dengan 1 pangkatnya. Ya kan? Jadi, X pangkat 3 kurang 1. Oke. Nah, sama dengan 6 kali 3 berapa? Adalah 18. Ya kan? 18. Iya. Benar. 18 berarti 18X kuadrat. Kenapa? Karena X pangkat 3 kurang 1 berapa? 2. Oke. Saya ngitungnya langsung 6 kali 3, Miss. Iya, benar. 6 kali 3, 18. Tapi pangkatnya juga harus dikurangi 1, Mbak Tia. Jangan lupa. Makanya penurunan. Oke. Dalam penurunan pangkatnya harus dikurangi 1. Oke ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Selamat malam Mbak Cika.
Bagus ya kalau paham. Oke, jadi ini teorema 53 dan 54 tadi. Sekarang kita masuk ke teorema 55. Teorema 55. Misalkan U dan V dua fungsi dan fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan U dikali X dikali V X. Jika U dan V mempunyai turunan, maka, nah ini agak lebih harus ingat rumus gitu ya. Kalau yang lain-lain kan tadi sebenarnya kalau teorema 51, 52, 53, 54 tidak perlu ya, sebenarnya tidak perlu hafal rumus karena kayak misalnya penjumlahan, ya tetap saja dijumlahkan begitu. Tapi ini harus ingat rumus ya. Agak sedikit complicated sini, agak sedikit rumit. Kalau salah rumus nanti hasilnya salah gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya ada fungsi, ini perkalian, lihat Mbak. Jadi perkalian dua fungsi, U dan V. Jadi U sama V dikalikan gitu. Kalau tadi teorema 54, kalau kita lihat teorema 54 itu adalah penjumlahan dua fungsi, ya kan? Penjumlahan dua fungsi yang ini tambah. Penjumlahan ataupun pengurangan, ya kan? Tetap hasil di turunan fungsinya tetap, kalau dia penjumlahan ya penjumlahan juga, kalau pengurangan ya pengurangan juga. Tapi kalau di sini perkalian, ternyata dia tidak perkalian aja gitu. Tapi mengikuti rumus yang ini. Jadi U aksen V, ingat aksen itu adalah turunan. Oke. Kali V tambah U kali V aksen. Jadi kalau misalnya saya buat di sini biar diingat rumusnya yang gampang gitu ya, nggak pakai XX begitu. Nah, itu aksen Mbak Ayu, aksen yang kayak ada tanda petik itu aksen, artinya turunan, ya kan? Jadi misalnya ada fx, berarti f aksen x itu adalah turunan ya. Nah, saya buat ininya di sini rumusnya, ringkasan rumusnya biar nggak ribet pakai XX yang begini-begini ya. Jadi U aksen, ingat ya, U aksen V tambah V aksen U. Oke. Tapi meskipun tadi saya bilang ini complicated, kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan soal, nanti juga terbiasa juga dengan rumusnya ya. Oke. Nah, coba kita lihat contohnya biar lebih gampang, biar lebih mudah dipahami. Nah, tentukan Y aksen. Nah, ini Mbak Ayu ya. Y aksen berarti turunan dari Y. Jika diketahui Y sama dengan X pangkat 4 dikurang X kuadrat kali 2X tambah 3. Jadi di sini ada dua fungsi ini sekarang ya kan? Ada dua fungsi, yaitu fungsi yang ini, karena perkalian dua fungsi kan? Dan yang saya lingkarin ini. Nah, kalau kita tadi kan sudah dibilang, kalau perkalian dua fungsi berarti ada U aksen, terus ada V aksen begitu. Jadi kita harus pisahkan. Kedua fungsi itu. Yang mana jadi U, yang mana jadi V, begitu ya. Jadi yang mana jadi U, yang mana jadi V. Untuk lebih memudahkan, yang di depan kita buat sebagai U. Jadi yang di depan kita buat sebagai U. Nah, contohnya yang ini. X pangkat 4 dikurang X kuadrat itu kita buat menjadi U. Ini kok nggak bisa ya tulisannya? Nggak bisa.
Nggak bisa, yang warna saya tidak bisa. Oke, kita pisahkan ya, kita pisahkan yang mana mau jadi U, yang mana mau jadi V. Jadi untuk memudahkan kita buat yang di depan sebagai U, terus yang di belakang sebagai V. Nah, ini dia U. Kita buat U adalah X pangkat 4 yang ini tadi ya, yang di depan ya, dikurang X kuadrat. Nah, sudah dapat U-nya kan? Kita sudah pisahkan. Karena rumusnya tadi pakai U aksen V, terus ada V aksen U. Ya, selamat malam Mbak Munia. Berarti kita harus cari turunan dari si U aksen yang ini tadi, X pangkat 4 dikurang X kuadrat. Kita cari ya, kita cari ininya, turunannya, kita turunkan dulu. Nah, kan kita sudah tahu, X pangkat 4 turunannya adalah, ini tadi teorema 5, 3, penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, ya kan? Jadi, X pangkat 4, kita turunkan jadi 4X pangkat 3, ya kan? Terus dikurang, dikurang. Sama ya, pengurangan untuk penjumlahan dua fungsi, tetap dikurang. Nah, sekarang X kuadrat. X kuadrat adalah 2X. Nah, kita sudah dapat nih. U sudah dapat. U aksennya juga sudah kita turunkan. Nah, sekarang kita pisahkan lagi si V-nya. Yang di belakang tadi ya. V yaitu 2 X tambah 3. Dapat dari mana, Miss? Itu tadi karena kita pisahkan kedua fungsi itu. Jadi U dan V, ya kan? Nah, habis itu kita turunkan juga si V-nya. Jadi V aksen 2X, turunan dari 2X. Nah, tadi sudah kita tahu kan? Setiap ada yang punya variabel X, langsung ke bilangan itu. Berarti jadi 2, ya kan? Karena di sini 2X. 2 tambah 3. Tambah 3. 3 itu kan konstanta, tidak ada variabel X. Konstanta turunannya adalah 0. Nah, jadi sebenarnya di sini ada 2 ditambah 0. Tapi kita mau langsung selesai aja gitu, biar nggak usah panjang-panjang gitu kan. Berarti sama dengan 2. Nah, U aksen sudah ada, V aksen sudah ada. U sama V juga sudah kita pisahkan. Kita masukkan ke rumus. Rumus yang ada di teorema 5 yang ini tadi. Nah, ini dia rumusnya kan? Oke, ini dia rumusnya. Berarti rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksen yang mana, Miss? Yang ini nih. Tadi sudah ada kan? 4X pangkat 3 dikurang 2X. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kali, buka kurung ini kan. 2X tambah 3, V. V kan sudah dapat yang ini tadi. Sudah kita pisahkan. Berarti 2X tambah 3 kita masukkan ke sini. Tambah. U. U yang mana, Miss? U yang ini. X pangkat 4 dikurang X pangkat 2. Yang ini ya. Terus kali 2. Itu adalah V aksen. Sudah. Kita tinggal kalikan satu-satu. Oke. Nah, bagaimana perkaliannya ini, Miss? Kita kalikan satu-satu ya. Jadi 4X pangkat 3 kali ini ke sini ya. Sebentar. Jadi kalau misalnya saya buat jadi ini sebenarnya dikalikan satu-satu lah semua gitu ya Mbak ya. Dikalikan satu-satu. Jadi hasilnya jadi ini ya. 10X pangkat 4 tambah 12X pangkat 3. Coba saya tulis dulu ininya deh biar kita buat di whiteboard. Oke, yang ini dulu ya, 4X pangkat 3. 4 teorema. Ini tadi teorema 55 apa 54 ya?
55. Saya buat di whiteboard yang bagaimana cara perkaliannya aja ya. Jadi misalnya ada 4. Tadi lanjutan yang tadi ya, saya buat di sini. Kenapa bisa hasilnya nanti jadi yang di bawah itu tadi ya? Siapa tahu bingung ya. Jadi 4x, ini soalnya 4x pangkat 3 dikurang 2x kurang 2x 2x terus kali 2x tambah 3. Nah, kalau perkaliannya begini, kita kalikan satu-satu ya. Satu-satu, berarti yang ini dulu nih, yang ini. 4x pangkat 3, yang depan ke yang depan gitu. Nih. Oke. Ya Mbak Karini. Jadi, 4x pangkat 3 kali 2x. Langsung ya, 4x. Tidak usah saya tulis lagi ya, langsung aja deh. 4x pangkat 3 dikali 2x, berapa Mbak? Kalikan 4 kali 2 berapa? 4x pangkat 3 kali 2x. Berarti kalikan ininya, kalikan konstanta-konstantanya dulu. Ayo, ada yang ini? Oke. Ya, benar. Sebenarnya kurang benar ya. Kali 2x loh, kali 2x. Iya, Mbak Munia benar. Mbak Munia baru benar. 4x 8x pangkat 4 ya. Karena x pangkat 3 dikali x. Jadi tambahkan x-nya kan. Jadi ada 4x-nya kan. Kan x pangkat 3 dikali x. Iya, benar. Jadi 8x pangkat 4. 8x pangkat 4. Oke. Terus itu sudah. Nah, habis itu nih lihat pen yang biru saya ini ke depan dia sudah ke belakang. Jadi dia sekarang ke belakang. Jadi satu-satu gitu. Berarti sekarang 4x pangkat 3 dikali 3. Jadi 4x pangkat 3 dikali 3. 4x pangkat 3 kali 3. Sama dengan berapa, Mbak? X pangkat 3 kali 3. Ya, bagus. Sama dengan 12. Berarti karena di sini tambah ya, tambah kan? Berarti kita buat di sini tambah 12 X pangkat 3. Oke. Nah, sekarang yang depan sudah, ya kan? Yang depan sudah. Sekarang yang belakang. Yang 2x ini kan belum nih. Berarti 2x dikali si 2x dulu. 2x kali 2x berapa? X kali 2x. Oke. Ya, benar ya. Ya, benar. Jadi jadinya di sini adalah kurang 4x kuadrat. Oke. Satu lagi, yang mana yang belum? Yang 2x ke 3 belum loh, Miss. 2x ke 3, iya. Nah, sekarang yang ini yang terakhir, 2x dikali 3. 2x dikali 3 sama dengan 2x dikali 3. Iya, bagus. Sama dengan 6x ya. Tapi kenapa bisa jadi kurang, Miss? Karena ini kalau kita lihat 2x-nya kan negatif ya. Minus 2x kali 3. Minus dikali positif hasilnya adalah minus. Berarti di sini kurang 6x. Nah, begitulah dia caranya ya.
Nah, nah ini dia kenapa dapat 8x pangkat 4 dan seterusnya dan seterusnya. Terus ini juga kita kalikan juga ya. Ini kenapa jadi 2x pangkat 4, Miss? Kita kalikan satu-satu. 2 kali x pangkat 4 dapatlah yang ini. Ya kan? Terus 2 kali negatif x kuadrat dapatlah negatif 2x kuadrat. Jadi hasilnya yang ini. Nah, coba kalau penjumlahan dan pengurangan kita cuma bisa menjumlahkan atau mengurangkan kalau variabelnya sama. Itu yang pertama. Terus kalau pangkatnya sama. Ya. Beda kalau dia perkalian sama pembagian, kita bisa mau jumlahnya tidak sama, mau pangkatnya tidak sama, mau variabelnya tidak sama juga bisa kita kalikan. Tapi kalau penjumlahan tidak bisa. Nah, jadi kita harus oke, Mbak Orienti, nanti saya jangan khawatir, nanti saya print screen. Oke, nanti saya print screen, saya share di Facebook. Nah, 8x pangkat 4 hanya bisa kita jumlahkan dengan 2x pangkat 4. Nah, makanya dia di sini jadi 10x pangkat 4 ya. Jadi 8x pangkat 4 tambah 2x pangkat 4 hasilnya adalah 10x pangkat 4, ya kan? Kita tidak bisa menjumlahkan dia 8x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat jadi 4x pangkat 2. Tidak bisa ya. Jadi harus ingat harus sama harus sama variabelnya dan harus sama pangkatnya. Oke? Nah, jadi 12x pangkat 3. 12x pangkat 3 ada tidak bilangan lain yang mempunyai aduh, saya jadi lupa mau ngomong apa, Mbak Tia. Oke. 12x pangkat 3 ada tidak bilangan lain yang memiliki x pangkat 3 di sini? Tidak ada kan ya? Jadi hanya dia aja, hanya si 12x pangkat 3, makanya di sini tetap tambah 12x pangkat 3. Terus dikurang 6x kuadrat. 6x kuadrat dapat dari mana, Miss? Nih, minus 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat ya. Jadi minus 6x kuadrat. Terus yang ini belum, 6x. Oke ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut dulu teorema yang terakhir. Biar habis itu nanti kita bahas soal-soal ya. Tinggal satu lagi aja teoremanya. Oke. Jadi penjumlahan sudah, perkalian sudah. Nah, sekarang pembagian. Nah, kalau tadi perkalian punya rumus sendiri, pembagian juga punya rumus sendiri juga ya. Nah, kalau rumus pembagian, ini dia rumus pembagian. Ini dia rumus pembagian. Jadi sama, fungsi itu harus kita pisahkan dulu menjadi fungsi U dan fungsi V. Habis itu nanti kita cari U aksennya, habis itu kita cari V aksennya, baru kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi U aksen V dikurang U V aksen bagi V kuadrat. Kalau tadi rumus yang perkalian tidak ada dibagi-bagi lagi, langsung U aksen V tambah V aksen U. Oke ya. Nah, kita lihat soal deh biar bisa dipahami lagi. Bentar. Masih banyak sekali ternyata. Oke. Tentukan f aksen x atau tentukan turunan fx untuk fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1 bagi x tambah 5. Oke, jadi ini langsung kita buat di whiteboard ya. Bentar, saya tulis dulu ininya, soalnya.
soal. Satu. Misal fx sama dengan 2x kuadrat. Saya buat x kuadratnya begini aja ya Mbak, biar cepat ya. Tambah 1. Bagi x tambah 5. Nah, sekarang kita pisahkan dia. Yang mana U, yang mana V. Kalau tadi perkalian kita buat yang depan sebagai U, biar gampang. Terus kalau pembagian ini kita buat yang atas aja sebagai U. Atau pembilangnya aja sebagai U ya. Jadi U-nya yang ini ya, yang atas ini adalah U. Berarti kita buat di sini. Misalkan U adalah 2x kuadrat tambah 1. Mbak, jangan dilihat ini ya, jangan dilihat bukunya ya, jawaban yang di bukunya ya. Biar ini. Atau boleh dilihat tapi jangan maksudnya untuk lebih menguasai aja, maksudnya untuk lebih paham aja. Ini diikuti ya. Nah, misalkan U sama dengan 2x kuadrat tambah 1, maka U aksennya berapa? U aksen sama dengan, nah, kita harus bisa ini ya. U aksen sama dengan, yuk, 2x pangkat, ini 2 tadi, udah. Berarti 2x kuadrat sama dengan 4x. Oke, iya. Oke, sama dengan 4x ya. Sebenarnya 4x tambah 0 kan? Jadi 4x. Oke, sudah. Nah, sekarang U-nya sudah dapat, ya kan? U sudah, U aksen sudah. Lalu kita bagi lagi, kita pisahkan lagi. V sama dengan X tambah 5. Maka V aksen sama dengan, nah, X tambah 5. Yang punya variabel X. Berarti X aja di situ kan, X. X ya kan, sebenarnya dia adalah 1X ya kan. Maka turunannya berapa Mbak? X turunannya berapa? Ayo, jangan dilihat buku. Jangan nyontek dulu. Ya. 1 ya, sama dengan 1. Nah, sudah. V-nya sudah dapat, V-nya sudah kita buat, dan V aksennya sudah dapat. Kita tinggal masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus. Rumusnya tadi adalah U aksen, benar nggak sih Mbak? Nanti saya juga lupa rumusnya. U aksen, oke benar. U aksen, jadi ke rumus U aksen V kurang V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan. U aksennya berapa tadi Mbak? U aksennya adalah 4x ya gini ya. U aksennya adalah 4x. Berarti 4x dikali V. V-nya yang mana? V-nya adalah x tambah 5. X tambah 5. Kurang. V aksennya adalah 1. Ya kan? Nah, terus U-nya 2x kuadrat. 2x kuadrat tambah 1 bagi
kuadrat. X tambah 5 X tambah 5 kuadrat. Oke. Nggak apa-apa Mbak Maya, diikutin aja, gampang kok ini. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang kita kalikan satu-satu yuk. Kita kalikan satu-satu. 4X berarti yang ini dulu ya. Yang ini dulu ya. 4X sama X ya. Berarti 4X kali X berapa Mbak? V kuadrat X. Yang mana itu ya? Iya benar, V kuadrat kan? Saya nulisnya iya kan? Benar kan? V kuadrat di sini. V kuadrat. Dibagi V kuadrat maksudnya kan Mbak Waryanti? Kok ada kali X lagi? Oh, itu bukan kali X, Mbak. Itu maksudnya fungsi X, ya. Itu bukan kali X, itu bukan kali X. Itu bukan kali X, tapi fungsi X. Makanya saya oke. Makanya saya buat di sini di whiteboard ini. Yang di whiteboard ini aja. Yang di whiteboard, makanya whiteboard ini aja yang diikuti ya. Oke. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, 4 sekarang yang depan-depannya aja dulu. 4X dikali X berapa, Mbak? Ayo, cepat. 4X dikali X. Sama dengan, oke, 4X kuadrat. Oke. 4X kuadrat. Lalu yang mana lagi, Mbak, dikalikan, Mbak? 4X dikali X kan? Sudah. Terus 4X dikali 5. 4X dikali 5 berapa, Mbak? Ya, nggak apa-apa, Mbak Santi. Ya udah, nanti kalau bingung-bingung ditanyakan lagi. Oke, 20X. Oke ya, bagus. Tambah 20X. Oke. Habis itu yang mana lagi, Mbak? Ini ya, kurang 1 dikali 2X kuadrat. 1 dikali 2X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Ya. Oke, bagus. Masih bisa diikuti. Lalu yang ini. Yang ini nih. 1 sama 1. 1 dikali 1 ya. Ya 1, Miss. Nah, tapi karena di sini negatif 1 kali positif berarti negatif kan? Negatif 1. Oke, bagus. Nah, sekarang tantangannya jangan dilihat buku ya. X ditambah 5 kuadrat itu berapa? Itu kayaknya kita sudah sering pelajari. Dulu pas TTM juga saya sudah kasih tahu cara gampangnya. Ayo, masih ingat nggak? Jangan lupa, itu dasar banget, harus ingat. X tambah 5 kuadrat. Yang ini nih, X tambah 5 kuadrat. Ayo. Satu orang aja, langsung hasil totalnya semua. X tambah 5 kuadrat. Oke, bagus ya. Bagus ya. Benar, itu jawabannya Mbak Orianti. X kuadrat bentar ya Mbak. Ini, aduh, mana lagi kursornya?
Walah, kursornya nggak kelihatan lagi saya. Oh ini. Sama dengan 10 X. Sorry. Sama dengan X kuadrat. Ini jangan lupa ya Mbak ya, ini sangat penting ini loh. Tambah 25 ya. Jadi langsung aja dikuadratkan depannya. Oh, jadi X kuadrat. Terus tambah 5 kali 2, 10. Masukin variabelnya, 10X. Tambah 5 kuadrat, 25. Jangan lupa ya. Oke. Nanti sudah dapat begini. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang di atas. Pembilangnya tadi, ada nggak yang bisa kita tambahkan atau kita kurangkan yang di atas ini? Lihat yang variabelnya sama dan lihat yang pangkatnya sama. Coba 4x kuadrat sama 2x kuadrat, bisa ya? Nah, 4x kuadrat, karena di sini kurang, berarti 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat sama dengan, berarti dia variabel sudah sama. Tinggal selesaikan yang ini aja konstantanya. Iya benar. Kalau asal sama aja apa namanya, pangkat sama variabelnya sudah bisa langsung dikerjakan ya. Oke, jadi 2x kuadrat. Oke. Kurang. Atau tambah ya, tambah 20x. Kebetulan si 20x ini tidak ada temennya di sini, berarti dia tetap 20x aja kita buat di situ ya. Karena dia nggak bisa kita kurang atau tambahkan. Terus dikurang 1. Nah, yang di bawah gimana, Miss? Ya sudah, yang di bawah tetap yang di bawah tetap dibuat. Karena kita tidak bisa kerjakan lagi yang di bawah kan? Nah, sama dengan x kuadrat kuadrat tambah 10x tambah 25. Nah, inilah jawabannya. Oke. Nah, begitu dia cara pengerjaannya. Jadi kalau misalnya ada fungsi, pembagian dua fungsi, cara pengerjaannya begini ya. Langsung masukkan ke rumus yang ini tadi. Oke ya. Bentar, saya print screen dulu ininya. Nanti bisa dipelajari. Oke, udah ya. Nah, untuk teorema turunan atau turunan fungsi itu sudah selesai. Jadi cuma ada 7 teorema. 6 teorema ya. Ya, cuma ada 6 teorema. Jadi ada perkalian dua fungsi, terus ada pembagian dua fungsi, ada penjumlahan dan pengurangan, tapi yang perlu diingat rumusnya adalah pembagian dan perkalian dua fungsi. Oke ya. Nah, karena waktu kita hari ini cuma ada 2 jam kan Mbak ya, padahal sebenarnya kita masih banyak banget, bukan banyak banget sih, maksudnya slide ini tadi saya kira masih bisa belajar yang lain, cuman karena malam ini saya ada kasih PR, jadi saya stop sampai sini dulu ya, karena kita sudah selesai semua teoremanya. Nah, saya kasih ada kasih PR, ada 2 soal, oke, ada 2 soal ya, saya jelasin dulu. Nah, turunan pertama fungsi atau f aksen x ya, f aksen x
dari fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 3x tambah 7 adalah, nah tinggal cari ya yang mana ini sangat gampang, A, B, C, D, atau E. Jadi gunakan teorema 54. Teorema 54 yang ini yang di pertemuan 7 sekarang ini. Oke. Teorema 54 tadi itu adalah penjumlahan dan pengurangan dua fungsi ya. Yang ini tadi. Nah, yang ini tadi ya. Jadi, tapi ini sangat gampang sebenarnya. Oke ya. Nah, ini bisa ya kalau mau dilihat di modul ada di halaman 212. Nah, terus soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan 1 tambah x. Jadi ada fungsi fx 1 tambah x per 2x. Oke, jadi ini adalah pakai teorema berapa, Mbak? Coba. coba. Saya udah tulis pula di sini, pembagian. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi misalnya pembagian dua fungsi itu berarti yang baru aja kita pelajari yaitu teorema 56. Teorema 56 ya. Nah, cuman soalnya di sini jika diketahui fungsi fx 1 tambah x per 2x dan fx adalah turunan pertama dari fx, maka nilai dari f aksen 1 adalah, nah, jadi nilai dari f aksen 1 maksudnya kita cari dulu f aksen dengan rumus yang ada di teorema 56 tadi, pembagian limit tadi yang ini saya sudah buat juga di sini. Nah, kalau sudah dapat hasilnya fx sama dengan titik-titik-titik, saya sudah dapat rumus. Jadi cari dulu rumus f, cari dulu persamaan. Nanti bingung lagi bahasanya. Cari dulu f aksen x, ya kan? Oh, ini sudah saya tulis ternyata. Nih. Jadi cari dulu persamaan f aksen x, cari dulu yang ini f aksen x-nya. Nanti kalau sudah dapat persamaan f turunannya, lalu masukkan nilai x sama dengan 1. Iya, jadi nanti 1 yang dimasukkan ke nilai X gitu ya, Miss. Iya, benar. Jadi misalnya kayak gini kan, saya nanti dapatlah 1, atau seandainya ini sudah turunan ya, jadi tinggal masukkan aja 1 tambah 1, misalnya gitu ya. Bisa ya? Iya, ini PR lah Mbak Tia. Kemarin kita nggak ada PR soalnya, jadi saya kasih 2 PR. Sebenarnya saya kira bisa menyelesaikan yang satu lagi tadi. Kalau yang bisa satu lagi tadi kita ada PR lagi. Oke, jadi ini bisa ya, gampang ya. Jadi dikumpul sebelum minggu depan. Tolong bagi yang kemarin belum kumpul PR 1, PR 2-nya dikumpul lah biar nggak menumpuk, dan kami juga tutornya nanti ini juga kesulitan juga gitu ya. Saya tahu sih mbaknya pada sibuk semua, cuman dicicil lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lihat dulu yang ini, masih sempat atau tidak. Yang mana pusing Mbak Tia? Tugasnya berdatangan. Oh, kapan UTS-nya, Miss? 2 minggu lagi ya, atau mungkin dalam minggu depan lah saya buat UTS-nya. Pokoknya kalau udah selesai aja, saya pikir tadi malam ini bisa selesai yang ini semua. Ini untuk mencari laba maksimum ini sangat penting. Kemarin saya lihat soal-soal Leptanas, kayak gitu juga soalnya gitu. Yang tadi pun yang PR tadi itu, yang tadi PR-nya pun saya buat sebenarnya itu dari Leptanas. Iya kan Mbak, 2 jam itu ini ya, tanggung banget. Saya ngomong aja udah selesai. Malam ini ada kelas kosong tidak ya? Kita pakai sebentar aja untuk menyelesaikan yang ini, yang biaya marginal. Paling ini 10 menit lah. 10 menit apa 15 menit.
Berarti belum pasti masuk sosiologi ya? Belum ada dikasih itunya juga, belum ada dikasih apa namanya? Linknya, link untuk belajar ya. Berarti nggak masuk berarti itu. Ya udah, tak lanjut aja lah ya. Link aja belum ada ya. 15 menit aja saya ambil ini. Oke ya. Sebentar, kalau gitu saya harus perpanjang kelasnya lagi dong. Oh, dia sempat. Oke, oke, oke. Ya udah, nanti pas ini nanti saya perpanjang setelah ada pemberitahuan. Oke. Udah, kita lanjut ya. Paling saya ambil 15 menit. Nah, jadi turunan itu dalam kehidupan sehari-hari, kalau ini tadi kan kita cuma belajar soal-soal begitu ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, limit apa namanya turunan fungsi ini gunanya untuk apa sih, Miss? Nah, gunanya biasanya dipakai untuk misalnya dalam dalam perdagangan atau misalnya dalam orang jualan begitu ya, dalam ekonomi lah gitu. Banyak kan semua udah pada belajar ekonomi nih ceritanya, ya kan? Dalam pelajaran ekonomi, turunan ini dipakai untuk menentukan biaya marginal. Pernah dengar tidak biaya marginal itu apa? Nah, biaya marginal itu adalah biaya minimum. Biaya minimum ya. Jadi biaya minimum yang misalnya harus berapalah kita bayar, harus berapalah misalnya kita jual. Misalnya kita mau buat kerupuk nih ceritanya ya kan? Kita mau buat kerupuk, habis itu kan pasti kalau misalnya kita mau jual kerupuk begitu, kita harus kita harus hitung-hitung dulu semua, misalnya bahan-bahannya dan segala macamnya. Terus kita hitung biaya marginalnya atau biaya minimumnya supaya kita tahu berapa ini harus kita jual kerupuk satunya supaya kita dapat laba atau dapat dapat keuntungan begitu. Nah, apa namanya fungsi turunan salah satunya adalah untuk itu, untuk menentukan biaya marginal. Nah, contohnya langsung saja kita ke contoh ya. Nah, makanya matematika itu nggak cuman kita belajar di matematika aja pentingnya, tapi dalam ilmu-ilmu lain juga penting ya. Contoh, suatu perusahaan telah menaksir bahwa biaya dalam ribuan rupiah memproduksi X barang adalah, misalnya ada perusahaan nih, ada perusahaan, mereka mau memproduksi X barang, maksudnya X barang adalah jumlah barang dalam jumlah X, tidak diketahui X-nya begitu ya. Dengan mereka menaksir biayanya, oh untuk, nah ini saya extend aja deh kalau belum ada dari ininya. Saya buat aja ininya 20. 15. 15 apa 20? 20 bisa enggak, Mbak? 20 menit. Oke lah ya. Ini minta tolong ya, 20 aja. Daripada kosong. Oke. 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 Waduh, terima kasih Mbak. Saya kalau 2 jam cepet banget. Nah, tentukan fungsi biaya marginalnya. Jadi ada persamaan, sudah dikasih ada persamaan begini. Nah, ini adalah sebuah fungsi ya kan? Sebuah fungsi. Jadi, tentukan biaya marginal dari fungsi berikut. Nah, penyelesaiannya, fungsi biaya marginal adalah, nah, kalau misalnya Mbak ada lihat begini, ini jangan bingung. Ini kenapa? Ini apa, Miss? Ini bacanya D. D ini adalah diferensial. Dia itu dibuat dari bahasa Inggris, diferensial. Jadi DC per DX itu maksudnya adalah turunan. Nah, kita kan sudah belajar kan? Turunan C fungsi X ya. Jadi turunan C terhadap X. Jadi kita kan sudah belajar. Nah,
Itu disebut dengan CX di sini. Kita turunkan fungsi yang ini. Fungsi yang 10.000 tambah 5x tambah 0,01x kuadrat. Nah, kalau kita turunkan ini berarti, jika kita turunkan berarti C aksen X sama dengan 10.000 turunannya apa, Mbak? Turunan 10.000 adalah 0 ya? Iya, 0. Tambah 5x. Turunannya apa, Mbak? Adalah, oke, bagus, 5. Ya kan? 5. Nggak bisa. Nah, terus 0,01x kuadrat. 0,01x kuadrat. Nggak usah bingung-bingung, langsung aja pangkatnya diturunkan ke depan. Berarti jadi dikalikan dengan 0,01 kan, Mbak ya? Itulah 0,02x ya, bagus. 0,02x ya. Nah, itulah dia. Jadi 0 tambah 5 yaitu kan 5, ya kan? 0 tambah 5 ini kan 5. Makanya dia oke, ini ya. Jadi ini ke sini. Jadi jangan bingung ini. Nah, biaya marginalnya adalah 5 tambah 0,02x. Jadi biaya marginal itu adalah biaya setelah diturunkan. Maksudnya biaya dari biaya marginal itu adalah biaya minimum dan itu didapat dari turunan taksiran biaya produksi tadi ya. Jadi misalnya ada biaya produksi, itu kita turunkan, nanti dapatlah turunannya itu, turunan pertama dari biaya produksi tadi itulah sebagai biaya marginal. Oke? Nah, terus biaya marginal pada tingkat produksi sebanyak 500 barang adalah biaya marginal pada tingkat produksi sebanyak 500 barang, berarti kita tinggal masukkan. Nah, itu tadi kayak yang saya kasih PR tadi kan, misalnya saya kasih F aksen 1 sama dengan satunya dimasukkan menggantikan X. Jadi kayak misalnya ini, biaya marginal untuk 500 barang, berarti X-nya adalah 500. Nah, 5 tambah 0,02X, 5 tambah 0,02 kali X. Nah, X-nya kan 500. Berarti, kalau gitu, supaya dapat keuntungan, kita harus kalau misalnya kita untuk menjual si X tadi, barang tadi, berarti minimum nih ya, minimum 15.000 per barang berarti. Jadi itulah namanya biaya marginal. Jadi biasanya perusahaan atau dalam ekonomi, makanya sebuah barang itu supaya tahu gitu berapa minimum kita harus jual ini barang begitu. Nah, itulah dapat. Jadi berarti satu barang adalah 15.000 per barang gitu ya. 15.000 per barang. Jadi kalau misalnya mau dapat keuntungan lebih, berarti kita harus jual lebih dari 15.000 per barang begitu. Nah, itu aplikasinya dalam bidang ekonomi ya, untuk mengetahui biaya marginal. Nah, selain untuk mengetahui biaya marginal, juga diketahui untuk menentukan laba maksimum atau keuntungan maksimum. Nah, ini lagi-lagi dalam ekonomi gitu. Contohnya, ini menarik Mbak, dan ini sangat, nanti kita lihat ada soalnya, itu pasti Mbaknya pada suka deh pasti hitung-hitungan uang. Suatu perusahaan menghasilkan produk dengan biaya total sebesar, jadi ada perusahaan nih mau menghasilkan barang. Biaya total yang dihabiskan begitu ya, yang dipakai untuk menghasilkan barang tersebut adalah 9.000, fungsinya 9.000 tambah 1000x ditambah 10x kuadrat rupiah. Oke. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000.
untuk satu produknya. Maka 16.000. Yang mana ya? Yang mana Mbak Waryanti? 15.000. 0,02 dikali 500 berapa ya? 0,02 kali 500. Nol koma nol dua kali 500 sama dengan, dimasukkan aja Mbak Waryanti. Oh, sebentar, saya ada kalkulatornya di situ ya. Sebentar. 10 ya, bukan 15.000. Oh, ya benar. Ya benar. Bentar ya. Biaya maksimal. Oh, 0,01. Iya benar Mbak. Makasih sudah diingatkan Mbak. Saya juga tidak terlalu fokus. Ini salah nih bukunya berarti nih. C500 sama dengan bukan dimasukkan ke sini, bukan dimasukkan ke diferensialnya, tapi dimasukkan ke fungsi sebelum diturunkan. Jadi C500 sama dengan, kita masukkan ke fungsi sebelum diturunkan. Jadi 10.000 tambah 5 dikali X. X-nya berapa? X-nya 500 ya. Tambah 0,01 kali 500 kuadrat. Oke. Sama dengan 10.000 tambah 5 kali 500 berapa Mbak? Sama dengan 2.500 kan ya? 2.500. Oke, tambah yang ini 0,01 kali 500 kuadrat. 500 kuadrat berapa? Ayo, kalkulatornya aja lah yang ini, yang dipakai. Soalnya banyak banget nolnya. Sama dengan 500. Sama dengan 250.000 kan ya? 0,01 kali 250.000. 0,01 kali 250.000 Mbak Ayu. Ada kalkulator nggak di situ? Rp2.500 benar ya? Nah, hasilnya adalah
10.000 tambah 2.500 tambah 2.500 sama dengan 15.000 ya. Ini untuk menghitung berarti 15.000 per unit. Per barang, per unit barang ya. Jadi ini untuk mencari bilangan marginal ya. Ini untuk mencari bilangan marginal. Tapi nanti soalnya yang saya kasih ini tidak menghitung biaya marginal, tapi mencari keuntungan. Mencari keuntungan kayaknya lebih menarik ya. Terus saya lihat juga di beberapa edisi soal-soal Eptanas, dia tuh banyak banget yang soalnya itu tentang mencari keuntungan laba maksimum ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini tadi contohnya ya. Oke. Cara langsung aja kita lihat ininya. Caranya. Nah, laba itu atau keuntungan itu kan harga penjualan dikurangi biaya produksi kan, Mbak? Itu baru dapat yang namanya keuntungan kan. Misalnya kita buat kue, ya kan? Kita buat kue. Total biaya untuk buat kue ini misalnya 100.000. Otomatis kita harus jual lebih dari 100.000 supaya kita bisa dapat keuntungan, ya kan? Kalau cuma 100.000 nggak ada, upah capek pun nggak ada ya kan. Nah, laba adalah harga penjualan dikurang biaya produksi. Sama dengan harga penjualan tadi adalah harga penjualan katanya mereka si perusahaan ini mau jual produknya dengan harga 5.000 per produk. Ya kan? 5.000 per produk. Nah, dari atas dari soal kita sudah tahu total adalah 9.000 tambah 1.000x tambah 10x, berarti kita misalkan jumlah produk yang si perusahaan ini hasilkan adalah X, ya kan? Nah, berarti 5.000x 5.000x ya, kurang. Nah, harga penjualan itu 5.000x, 5.000 satu produk kan 5.000 nih. Mereka menghasilkan X produk, berarti 5.000 kali X produk, gitu ya. Terus dikurangi biaya produksinya. Biaya produksinya tadi ini sudah diketahui ini fungsinya. Nah, sekarang 5.000X, kita lihat ada tidak yang punya variabel yang sama? Ternyata ada, yaitu variabel X. Nih, 5.000X dan si 1.000X. Ya, 5.000X dan 1.000X. Nah, 5.000x dikurang. Di sini tambah kan, karena di sini kurang berarti kurang di sini ya. 5.000 dikurang 1.000. Ini kan jadi kurang ya, 5.000 dikurang 1.000 itu sama dengan 4.000. 4.000x. Kurang 9.000. Ya, kurang 9.000. Kurang 10x kuadrat. Kenapa jadi kurang, Miss? Karena lihat, ini kurang dalam kurung. Jadi semua yang dalam kurung ini jadi kurang. Ya, semua dalam kurung ini jadi kurang. Karena dia dikalikan dengan negatif. Jadi 4.000x dikurang 9.000 dikurang 10x. Oke? Nah, kita sudah dapat fungsi yang baru. Oke. Nah, laba maksimum akan diperoleh jika kita memperoleh biaya marginal, begitu. Kita memperoleh biaya marginal. Nah, bagaimana untuk dapat biaya marginal? Tadi di awal kita sudah bahas, kita harus turunkan fungsinya. Supaya dapat biaya marginal. Nah, 4.000x kita turunkan. 4.000x diturunkan jadi berapa, Mbak? Jadi 4.000 ya. Bisa ya sampai sini? Ups. Oh, saya kirain ininya kelasnya. 4.000x jadi 4.000 ya. Kita turunkan. Terus 9.000 berapa turunannya, Mbak? Ayo. Sama dengan 0. Iya. Makanya tidak saya tulis di sini, ya. Terus 10x kuadrat, turunannya berapa? 10x kuadrat. Sama dengan 20x. Nah, makanya saya buat 20x di sini. Nah, terus kenapa saya buat di sini sama dengan 0?
supaya saya dapat nilai marginalnya, supaya saya dapat biaya marginalnya gitu, supaya saya bisa dapat nilai X-nya. Nah, kalau misalnya saya buat di sini sama dengan 0, persamaan ini sama dengan 0, berarti saya bisa dapat 20X. Jadi saya pindahkan ya, saya pindahkan yang ini ke sini. Jadi saya bisa dapat, atau kita bisa dapat 20X sama dengan 4.000. Ya kan? Nah, kalau gitu, kalau 20X sama dengan 4.000, berarti X sama dengan 200. Nah, sudah dapat X 200-nya. Oke, sudah dapat X sama dengan 200. Nah, sekarang si X sama dengan 200 ini kita masukkan ke ke fungsi sebelum kita turunkan. Sama kayak biaya marginal tadi. Jadi fungsi sebelum kita turunkan yang ini tadi kan, yang 4.000 ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. 4.000X dikurang 9.000 dikurang 10X kuadrat. Yang ini ya. Yang ini. Oke. Ada kelas toh. Oh, ya sudahlah kalau begitu. Nanti nggak bisa ada PR dong ini. Ya sudahlah kalau begitu. Oke lah kalau begitu ya. Kelas kita sampai di sini berarti PR-nya cuma ada kelas yang PR yang pertama tadi aja. Ya sudah kalau gitu. Ya udah. Oke. Saya minta maaf gitu sama Pak Faisal, waktunya sudah diambil ya. Udah kalau gitu ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Jangan lupa dikumpul PR-nya ya. Oke. Sebentar Mbak, tapi gimana? Kan kelasnya belum habis waktunya. Berarti Pak Faisalnya belum bisa masuk dong. Sebelum kelas saya habis. Tuh Pak Faisalnya belum share belum share linknya. Oh ya udah, tunggu Pak Faisalnya buat link. Belum di share kan? Berarti tunggu Pak Faisalnya belum buat link. Kita habiskan aja yang ini ya Mbak ya. Yang ini aja nanggung banget nih. Oke? Ya. Nah, jadi kan sudah dapat tadi X-nya 200 ya. X-nya sudah dapat 200, berarti kita tinggal masukkan aja X-nya. 4.000 dikali 200 dikurang 9.000 dikurang 10 kali 200 pangkat 2. Nah, ini tinggal masukin aja semua. Nah, dapatlah hasilnya 391.000. Jadi ini 800.000 dikurang 9.000 dikurang 400.000. Dapatlah ini. Oh, berarti labanya adalah yang ini gitu. Oke ya? Oke. Nah, begitu caranya ya untuk dapat laba maksimum. Oke, sudah. Berarti sudah finish. Sebenarnya masih ada soal satu lagi di sini nanti untuk kita bahas, tapi nggak apa-apa minggu depan. Oke ya, kalau gitu pertemuan kita malam ini sampai di sini. Jangan lupa kumpul PR-nya tadi, PR yang ketiga. Oke, selamat malam semuanya ya Mbak ya. Terima kasih. Oke.